Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Denriska Umar. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Harun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Jadi, video saya kali ini sama halnya dengan video-video sebelumnya, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah saya dengan mata kuliah Ekonomi Syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Suito. Nah, teman-teman, pada topik kali ini kita akan membahas materi yang tidak kalah menarik dengan topik-topik sebelumnya, yaitu dengan judul Peran Lembaga dan Industri Pendukung dalam Pengembangan Perbankan Syariah. Namun sebelum itu, kita akan membahas tentang definisi dari perbankan syariah. Ada beberapa poin. Yang pertama, pengantar peran lembaga dan industri pendukung. Nah, dalam perkembangan perbankan syariah, lembaga dan industri pendukung memiliki peran yang sangat penting. Peran mereka tidak terbatas hanya pada mendukung operasional bank syariah, tetapi juga untuk mencakup upaya membantu edukasi dan promosi produk perbankan syariah kepada masyarakat. Nah, kontribusi ini memastikan bahwa perbankan syariah dapat tumbuh dan beroperasi dengan efektif. Nah, karena itulah perbankan syariah didefinisikan sebagai sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Prinsip ini sangat penting dan menjadi pembeda utama dari perbankan konvensional. Penerapan prinsip syariah melibatkan transaksi yang harus bebas dari riba atau bunga tambahan yang diharamkan, dan gharar atau ketidakjelasan atau spekulasi, dan juga maisyir atau perjudian. Nah, definisi kedua yaitu fokus pada perbankan syariah. Perbankan syariah selain menghindari praktik yang dilarang, perbankan syariah juga berfokus pada kegiatan ekonomi yang halal. Hal ini menjadikannya tidak hanya sebagai alternatif finansial, tetapi juga sebagai sistem yang sejalan dengan nilai-nilai dan hukum Islam. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan kita, yaitu peran lembaga keuangan, regulasi, dan kebijakan. Nah, pada peran lembaga keuangan ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama itu ada peran lembaga keuangan utama. Lembaga keuangan seperti bank syariah dan koperasi memegang peran utama dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah. Tanggung jawab utama mereka adalah memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan benar-benar memenuhi standar hukum Islam. Keberadaan mereka menjadi tulang punggung operasional sistem perbankan syariah. Nah, pada poin yang kedua yaitu pentingnya regulasi dan kebijakan. Nah, pada poin ini, regulasi yang ditetapkan oleh otoritas keuangan sangat penting untuk menjaga integritas perbankan syariah. Tanpa kerangka regulasi yang kuat, kepercayaan publik terhadap sistem ini dapat terganggu. Oleh karena itu, otoritas keuangan memiliki peran sentral dalam mengawasi dan menstandarisasi operasional bank syariah. Nah, yang ketiga itu menciptakan kepercayaan dan stabilitas. Pada poin yang ketiga ini, kebijakan yang jelas sangat membantu dalam menciptakan kepercayaan dan stabilitas di pasar perbankan syariah. Regulasi yang efektif tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga memberikan panduan operasional yang konsisten bagi seluruh pelaku industri. Yang selanjutnya ada fungsi khusus lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan seperti bank syariah dan koperasi tidak hanya menyediakan layanan dasar, tetapi juga berfokus pada kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Mereka menawarkan produk seperti murabahah atau jual beli dan mudharabah atau bagi hasil dan izar atau sewa. Lembaga ini bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa setiap akad dan transaksi memenuhi standar hukum Islam.
Selanjutnya ada peran otoritas keuangan dalam stabilitas. Nah, otoritas keuangan berperan krusial dalam menetapkan regulasi untuk menjaga integritas dan stabilitas perbankan syariah. Regulasi yang jelas berfungsi sebagai kerangka kerja yang membantu dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem ini. Otoritas juga bertugas mengawasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah dan standar operasional yang berlaku yang sangat penting untuk kesehatan pasar. Selanjutnya itu ada 3 pilar larangan dalam perbankan syariah. Nah, perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang melarang 3 hal utama. Yang pertama ada riba atau bunga atau pertambahan yang diharamkan. Yang kedua ada gharar. Gharar itu ketidakjelasan atau risiko yang berlebihan, atau bisa disebut dengan spekulasi yang tidak perlu. Yang ketiga ada maisir atau perjudian. Fokus pada kegiatan ekonomi yang halal ini membedakannya dari sistem konvensional dan menjadi landasan etika operasinya. Selanjutnya kita akan masuk pada poin selanjutnya, yaitu edukasi, pelatihan, dan inovasi produk. Nah, edukasi untuk pemahaman masyarakat. Dalam edukasi untuk pemahaman masyarakat, edukasi tentang perbankan syariah sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat secara keseluruhan. Kurangnya pemahaman adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh industri ini. Dengan edukasi yang memadai, masyarakat akan lebih yakin dan termotivasi untuk menggunakan produk dan layanan syariah. Selanjutnya ada peran lembaga pendidikan dan pelatihan. Lembaga pendidikan dan pelatihan berperan dalam menyediakan program yang membekuk individu dengan pengetahuan tentang produk dan layanan syariah. Hal ini penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional di industri perbankan syariah. Selanjutnya itu ada kebutuhan inovasi produk. Pada kebutuhan inovasi produk, inovasi dalam produk perbankan syariah sangat penting untuk menarik nasabah baru agar tetap relevan dan kompetitif. Lembaga dan industri pendukung harus terus berinovasi dalam menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya ada peran teknologi atau fintech. Nah, teknologi informasi seperti fintech memainkan peran penting dalam pengembangan perbankan syariah. Dengan teknologi layanan perbankan syariah menjadi lebih efisien dan mudah diakses yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, adapun tujuan utama dari edukasi dan pelatihan, yaitu edukasi tentang perbankan syariah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, pada akhirnya meningkatkan partisipasi mereka dalam sistem syariah. Lembaga pendidikan dan pelatihan memiliki peran strategis dalam menyediakan program yang membekali individu dengan pengetahuan yang mendalam tentang produk dan layanan syariah. Ini termasuk pengetahuan tentang mekanisme bagi hasil dan skema pembiayaan yang berbeda. Nah, selanjutnya itu ada inovasi untuk kebutuhan pasar. Nah, inovasi untuk kebutuhan pasar ini, inovasi dalam produk perbankan syariah sangat penting untuk menarik nasabah baru, terutama dari kalangan yang terbiasa dengan layanan perbankan modern. Lembaga industri pendukung harus proaktif dalam menciptakan produk yang tidak hanya sesuai dengan syariah, tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan mengikuti perkembangan zaman. Nah, selanjutnya itu ada pemanfaatan teknologi fintech untuk aksesibilitas. Teknologi informasi dan fintech berperan penting dalam membuat layanan perbankan syariah menjadi lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Dengan fintech, bank syariah dapat menawarkan layanan digital yang cepat dan murah, sehingga dapat menjangkau lebih banyak segmen populasi dan meningkatkan partisipasi secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada tantangan dan kerjasama internasional. Pada tantangan kerjasama
pada tantangan dan kerjasama internasional ini, ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu tentang tantangan internal dan eksternal. Nah, perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan termasuk kurangnya pemahaman masyarakat serta persaingan ketat dari perbankan konvensional. Ini memerlukan strategi khusus untuk mempromosikan keunggulan dan pemanfaatan unik dari sistem syariah. Nah, dalam topik ini kita juga akan membahas tentang bagaimana mengatasi tantangan dan meningkatkan aksesibilitas untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, lembaga dan industri pendukung perlu bekerja sama. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, memastikan bahwa layanan syariah dapat dijangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada pentingnya kerjasama internasional. Kerjasama antara lembaga perbankan syariah di berbagai negara dapat memperkuat jaringan dan kolaborasi global. Kerjasama ini juga sangat membantu dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang dapat meningkatkan praktik perbankan syariah secara global. Nah, dua tantangan utama industri syariah. Yang selanjutnya ada perbankan syariah menghadapi dua tantangan utama. Nah, pada topik ini yaitu ada pemahaman masyarakat dan persaingan dari perbankan konvensional. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, lembaga dan industri pendukung harus kerjasama untuk melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif serta meningkatkan kualitas layanan dan produk. Manfaat kerjasama internasional. Kerjasama internasional antar lembaga perbankan syariah tidak hanya memperkuat jaringan, tetapi juga memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Pertukaran ini sangat berharga untuk meningkatkan praktik perbankan syariah di tingkat global, menciptakan standar yang lebih baik dan membantu dalam mengatasi masalah lintas batas. Selanjutnya ada kolaborasi sebagai kunci kesuksesan. Nah, kolaborasi, inovasi, dan edukasi adalah elemen-elemen kunci untuk menciptakan ekosistem perbankan syariah yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing. Nah, upaya bersama dari semua pihak pendukung sangat krusial untuk memastikan pertumbuhan industri ini di masa depan. Nah, teman-teman, dari tantangan yang kita bahas tadi, yang salah satunya itu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah, ada juga satu tantangan yang sangat penting untuk kita bahas pada hari ini, yaitu tentang keterbatasan sumber daya manusia atau SDM dalam perbankan syariah. Nah, tantangan krusial ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas adalah salah satu tantangan paling mendasar dalam pengembangan perbankan syariah. Masalah ini berakar pada kebutuhan unik sektor ini akan SDM yang tidak hanya menguasai keterampilan perbankan modern atau manajemen risiko, teknologi, dan pemasaran, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip syariah atau fikih muamalah. Nah, dalam poin ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang kurangnya pemahaman manusia, yaitu ada akar masalah dan kebutuhan unik SDM syariah. Kebutuhan unik SDM syariah, masalah kekurangan SDM berkualitas ini disebabkan oleh beberapa faktor spesifik. Nah, yaitu ada adanya kompetensi yang langka. Nah, sektor syariah membutuhkan profesional dengan kompeten ganda. Seseorang harus fasih dalam operasi bank, misalnya membuat analisis kredit atau mengelola aset, sekaligus memastikan semua proses sesuai dengan akad dan prinsip syariah. Misalnya membedakan antara murabahah dan juga ijarah secara teknis. Kesenjangan kurikulum pendidikan, banyak lembaga pendidikan umum perbankan belum sepenuhnya mengintegrasikan kurikulum syariah yang kuat. Sementara itu, lulusan pendidikan agama mungkin kurang memiliki keterampilan teknis.
kurang memiliki keterampilan teknis perbankan yang memadai, pertumbuhan industri yang pesat, pertumbuhan industri perbankan syariah yang cepat membutuhkan lembaga lebih banyak tenaga ahli, menciptakan kesenjangan pasokan SDM yang tidak sebanding dengan permintaan. Nah, pada topik yang kedua yaitu ada dampak keterbatasan SDM terhadap industri. Nah, kekurangan SDM yang kompeten membawa dampak serius pada operasional dan pertumbuhan industri. Resiko kepatuhan syariah. SDM yang kurang memahami prinsip syariah dapat menyebabkan kesalahan dalam implementasi produk atau akad. Hal ini meningkatkan resiko bahwa bank secara tidak sengaja melakukan transaksi yang melanggar ketentuan syariah yang dapat merusak integritas dan kepercayaan publik. Kualitas produk dan inovasi yang lambat. Nah, inovasi produk perbankan syariah sangat penting untuk menarik nasabah baru. Ini seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Nah, jika tim pengembangan produk kekurangan SDM yang menguasai fikih muamalah, proses inovasi produk yang sesuai dengan syariah akan menjadi lambat. Edukasi dan literasi yang kurang optimal. Nah, kurangnya edukator dan promotor yang kompeten menghambat upaya bank dalam mengedukasi dan mempromosikan produk perbankan syariah kepada masyarakat. Ini secara langsung berkontribusi pada tantangan kurangnya pemahaman masyarakat. Inefisiensi operasional. Staf yang tidak terlatih dengan baik dalam prosedur perbankan modern dapat menyebabkan kesalahan operasional, memperlambat layanan dan mengurangi efisiensi yang sebenarnya bisa ditingkatkan melalui teknologi. Nah, yang ketiga itu ada solusi strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi tantangan SDM ini. Nah, untuk mengatasi tantangan SDM ini itu diperlukan strategi terstruktur yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, yang pertama itu ada peningkatan kapasitas melalui edukasi dan pelatihan. Ini termasuk dalam jangka panjang. Pembaruan kurikulum atau lembaga pendidikan tinggi perlu kerjasama dengan otoritas dan asosiasi perbankan syariah untuk mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan secara holistik antara ilmu perbankan modern dan prinsip syariah. Dan juga ada sertifikasi profesional, menggalakkan program sertifikasi profesi perbankan syariah yang ketat dan diakui secara nasional atau internasional untuk menetapkan standar kompetensi program magang dan beasiswa. Meluncurkan program magang intensif di bank syariah dan memberikan beasiswa bagi individu yang fokus pada studi keuangan syariah. Pelatihan berkelanjutan, bank harus menginvestasikan sumber daya yang signifikan untuk pelatihan internal berkala, khususnya terkait perkembangan fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN dan inovasi produk. Selanjutnya itu ada kolaborasi dan kerjasama industri. Seperti yang kita bahas tadi, strategi kerjasama internasional atau pemanfaatan kerjasama dengan lembaga perbankan syariah global untuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan SDM yang kompeten. Pemanfaatan teknologi fintech, menggunakan teknologi untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin. Hal ini memungkinkan SDM yang ada untuk fokus pada peran strategi yang membutuhkan analisis, inovasi, dan penilaian kebutuhan syariah, kepatuhan syariah sehingga meningkatkan efisiensi SDM secara keseluruhan. Nah, selanjutnya teman-teman, dari materi yang kita bahas tadi, kita dapat menarik kesimpulan dan call to action krusialitas peran lembaga dan industri pendukung. Nah, kesimpulannya adalah peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah sangatlah krusial. Mereka adalah pilar yang memastikan operasional perbankan syariah berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan mereka melampaui sekadar dukungan operasional, tetapi juga mencakup edukasi dan promosi produk perbankan syariah kepada masyarakat. Nah, 3 kunci utama untuk menuju
ekosistem berkelanjutan. Untuk menciptakan ekosistem perbankan syariah yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing, terdapat 3 kunci utama, yaitu yang pertama ada kolaborasi, inovasi, dan juga edukasi. Yang pertama ada kolaborasi. Kolaborasi antar lembaga keuangan, regulator, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk mengatasi tantangan yang ada. Inovasi diperlukan untuk menciptakan produk yang relevan dan perkembangan zaman dan kebutuhan nasabah baru. Sementara edukasi sangat vital untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat. Nah, masa depan perbankan syariah ini tergantung pada kemampuan seluruh pihak untuk bekerja sama, termasuk dalam pemanfaatan peran teknologi seperti fintech agar layanan menjadi lebih efisien dan mudah diakses. Dengan sinergi yang kuat antar lembaga dan industri pendukung, perbankan syariah dapat terus tumbuh mencapai stabilitas dan menjadi pilihan finansial yang utama bagi masyarakat. Kesuksesan sistem ini adalah tanggung jawab kolektif.